akan membahas materi tentang menelaah buku guru, buku siswa, RPP, dan silabus. RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Pada pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan, ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. RPP kurikulum darurat berkurang kompetensi dasar sebanyak 3% sampai 75% untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus seperti yang terjadi bencana atau contohnya COVID-19 saat ini. Selanjutnya ada silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan ringkasan keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar atau garis besar rencana pembelajaran kelas. Dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD, serta rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Selanjutnya media dan alat yang digunakan dalam kurikulum darurat. Yang pertama media. 1. WhatsApp Group, 2. WhatsApp Group orang tua siswa, 3. Google Classroom, 4. Zoom Meeting. Alat yang digunakan handphone, aplikasi dan akses grup WhatsApp, aplikasi Google Classroom. Selanjutnya ada buku guru dan siswa. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Fungsi buku guru sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, penjelasan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa diarahkan agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan gurunya. Selanjutnya ada tema buku guru dan buku siswa. Kelas 1 di tema 1 diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, tema 7 benda, hewan dan tanaman di sekitarku, tema 8 peristiwa alam. Selanjutnya kelas 2 tema 1 hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat, tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 3 benda di sekitarku, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 5 cuaca, tema 6 energi dan perubahannya,
Tema 7 perkembangan teknologi. Tema 8 prasaja muda karena. Kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan. Tema 2 berhemat energi. Tema 3 peduli makhluk hidup. Tema 4 berbagai pekerjaan. Tema 5 pahlawanku. Tema 6 cita-citaku. Tema 7 indahnya keberagaman di negeriku. Tema 8 daerah tempat tinggalku. Tema 9 kayanya negeriku. Selanjutnya kelas 5. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Tema 3 makanan sehat. Tema 4 sehat itu penting. Tema 5 ekosistem. Tema 6 panas dan perpindahannya. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Tema 8 lingkungan sahabat kita. Tema 9 berbeda-beda di sekitar kita. Selanjutnya ada kelas 6. Tema 1 selamatkan makhluk hidup. Tema 2 persatuan dan perbedaan. Tema 3 tokoh dan penemuan. Tema 4 globalisasi. Tema 5 wirausaha. Tema 6 menuju masyarakat sehat. Tema 7 kepemimpinan. Tema 8 bumiku. Dan tema 9 menjelajahi angkasa luar. Baik, sekian, terima kasih materi yang dapat saya berikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.